Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Polham Podcast episode kedua. Bersama saya Wulan Fadilatul Safa, anggota Kementerian Politik Hukum dan HAM. Saya sekarang semester 2 Ekonomi Syariah di UIN Seizu Purwokerto. Alhamdulillah di sini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, menawan dan bertalenta tentunya. Ada Bu Pres. Bu Pres, monggo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Ana Aminatu Zahra, biasa dipanggil Ana. Saya mahasiswi program studi Ekonomi Syariah yang kebetulan pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah sebagai Wakil Presiden di Mafebi tahun 2024-2025. Oke, apa kabar nih Bu Pres? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Ula? Alhamdulillah sehat juga. Bu Pres sudah ready belum untuk Polham Podcast kali ini? Insya Allah ready. Langsung saja kita mulai untuk diskusinya ya Bu Pres. Iya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai kesetaraan gender. Kita akan berdiskusi tentang kesetaraan gender yang ada di masyarakat sekitar kali ini. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia, hak untuk hidup bebas, menentukan pilihan, dan bebas tanpa adanya rasa ketakutan. Nah, kali ini saya sudah menjelaskan sedikit mengenai kesetaraan gender nih, Bu Pres. Bagaimana sih menurut Bu Pres mengenai kesetaraan gender itu sendiri? Ya, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu kesetaraan gender, kita di sini masih sama-sama belajar ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki kritik ataupun saran bisa silahkan tulis di kolom komentar, dan itu akan menjadi bahan pembelajaran bagi kami yang sedang belajar di sini. Tuh. Ya. Menurut saya sendiri, kesetaraan gender sendiri itu adalah kondisi setara antara laki-laki dan perempuan atas pemenuhan HAM dan kewajiban. Dan mereka bisa membedakan antara mana yang kodrat dan mana yang konstruk budaya. Karena di kalangan masyarakat sendiri itu terkadang menyalahartikan kodrat seorang perempuan, yang mana sebenarnya kodrat seorang perempuan itu hanya ada 3, yaitu mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Akan tetapi terkadang seperti menyapu, membereskan rumah, terus mengasuh anak, itu kan terkadang itu adalah kodrat seorang perempuan, dan ternyata itu semua itu bukan kodrat seorang perempuan. Namun apa tuh? Tapi itu sebuah konstruk budaya ya yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat itu masih berpikiran bahwasanya tugas seorang perempuan itu adalah sedemikian, padahal sebenarnya bukan ya. Dalam Islam sendiri kan Islam itu sangat memuliakan seorang perempuan, yang mana sebenarnya ketika kita membicarakan pernikahan ya antara laki-laki dan perempuan pastinya, dan itu statement tersebut itu akan muncul, padahal sebenarnya dalam Islam sendiri itu pekerjaan rumah, mengasuh anak, itu semua itu adalah kewajiban seorang suami. Iya, terkadang kayak jadi cewek males banget kalau kayak gitu. Kadang kan statement mereka bakal seperti itu ketika membicarakan kesetaraan gender yang seperti ini ya. Maka dari itu kesetaraan gender itu tidak hanya dipahami oleh perempuan saja, tapi perlu dipahami juga oleh seorang lelaki, seorang pelengkap perempuan. Ya, betul. Jadi memang konstruksi budaya itu memang masih sangat berpengaruh besar di kesetaraan gender saat ini ya. Dan ambisi seorang perempuan itu kerap kali dianggap melawan budaya seperti itu, dan juga perlu ditekankan bahwasanya perempuan itu adalah sumber hikmah, bukan sumber fitnah. Aduh. Terkait adanya kesetaraan gender ini nih Bu Pres,
kan banyak nih isu-isu yang bertebaran di masyarakat, masih banyak ya. Salah satunya itu ada stereotip masyarakat bahwa wanita itu tidak boleh berpendidikan tinggi. Buat apa sih gitu? Jadi apa sih hambatan utama yang menghalangi tercapainya kesetaraan gender di masyarakat pada saat ini nih, Bu Pres? Bu Pres? Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya pendidikan bagi seorang perempuan itu dianggap sebagai apa ya, melawan seorang lelaki, seperti apa ya, sebuah ajang untuk lebih tinggi-tinggian value kayak gitu ya, mungkin ya. Iya, mungkin. Iya, jadi terkadang memang seorang lelaki itu tidak pernah akan mau kalah value dengan seorang perempuan. Tapi ketika seorang lelaki menemui seorang perempuan yang high value, maka dari itu mereka seorang lelaki harus mengimbangi minimal. Iya, betul. Harusnya itu akan menjadi sebuah trigger ya buat seorang lelaki, bukan menjadi sebuah statement negatif untuk seorang perempuan, seperti itu. Dan juga kekerasan seksual yang masih sering terjadi kepada seorang perempuan ya. Yang mana perempuan sendiri itu kan memiliki anugerah sebuah keindahan yang nggak semua orang itu bisa melihatnya ya, seperti itu. Jadi mungkin salah satu tips buat teman-teman ketika mendapatkan kekerasan seksual, mungkin salah satunya itu dalam hal berpakaian ya. Ketika kita berpakaian untuk menutupi sebuah keindahan yang Tuhan ciptakan, mungkin itu akan mengurangi kekerasan ataupun pelecehan yang akan terjadi kepada kita. Betul. Pelecehan sendiri itu kan ada pelecehan verbal dan juga non verbal. Dan sebenarnya banyak sekali pelecehan nonverbal yang terjadi, akan tetapi mereka tidak sadar bahwasanya itu adalah sebuah pelecehan. Contohnya ketika ada cewek lewat nih, kadang banyak cowok-cowok genit yang apa ya, dia cewek cantik lewat langsung bersiul. Genit ya? Iya, genit. Nah itu sendiri tuh sebenarnya sebuah pelecehan. Akan tetapi kan mereka tidak memahami. Kayak enggak, itu bukan pelecehan, kan saya tidak menyentuhnya, kan saya tidak melakukan hal-hal yang tidak enak ke perempuan tersebut. Padahal dengan bersiul sendiri itu sebenarnya sudah dia itu sudah melakukan pelecehan terhadap perempuan, seperti itu. Jadi emang menjadi perempuan itu emang lumayan sulit ya, karena kita tuh juga harus bisa menghargai diri kita sendiri ya, Bu Pres. Betul, dan juga perempuan kita itu bisa bisa meminimalisir kejadian tersebut dengan mungkin kita berpakaian yang lebih sopan lagi, kita berpakaian yang lebih layak lagi, karena kejadian yang tadi itu sangat-sangat kita hindari lah ya, jangan sampai itu terjadi pada kita gitu kan. Bahasanya menurut saya berpakaian itu salah satu cara kita untuk menghargai diri sendiri. Tuh. Selain kita menghargai diri sendiri, kita juga bisa menghargai orang lain, karena di luar sana kita pasti bakal ketemu sama orang banyak di luar sana. Yang pastinya salah satu cara kita untuk menghargai orang lain itu dengan cara kita berpakaian rapi. Karena apa? Karena siapa tahu ya, kita ketemu sama orang terus kita berpakaian yang mungkin melihatkan keindahan yang tidak seharusnya dilihat, itu akan memicu di orang-orang di luar sana itu untuk melakukan tindakan kekerasan ataupun menjadi bahan momok perbincangan yang kurang enak, seperti itu ya. Mungkin itu ada beberapa sedikit hambatan yang terjadi dalam kesetaraan gender. Nah, dengan adanya hambatan, salah satunya ada kekerasan seksual ya, atau pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu pasti ada faktor. Nah, faktor apa saja yang mendukung kesetaraan gender itu terjadi nih, Bu Pres? Ya, faktor yang mendukung adanya kesetaraan gender yang pertama itu ada pendidikan dan sosialisasi. Nah, kenapa mereka masih berpikiran seperti itu? Kan karena mereka kurangnya pendidikan, seperti itu kan. Jadi kita sebagai mahasiswa kan memiliki tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian.
Dan itu memang tiga hal itu harus kita amalkan. Salah satunya untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Karena ketika kesetaraan gender ini hanya dipahami oleh kalangan-kalangan tertentu, maka itu akan terjadinya ketimpangan. Memang pendidikan itu sangat penting ya untuk semuanya. Ya, betul sekali. Jadi kita sebagai mahasiswa sendiri ya, khususnya kita memiliki tugas-tugas yang penting untuk kita sebagai mahasiswa kan kayak agent of change, agent of change. Yes. Dan Yang mana kita harus melek dengan sekitar kita, harus melihat sekiranya di lingkungan saya ada kekurangan seperti ini, ada masalah seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa pun harus membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sana dengan melakukan riset. Terus kita melihat apa aja yang sekiranya itu menjadi kendala di daerah tersebut, bagaimana kenapa daerah tersebut bisa menjadi daerah yang tertinggal, atau kekerasan seksual masih tinggi, atau pendidikan yang masih kurang. Itu kan kita perlu melakukan riset ya. Setelah kita melakukan riset, kita baru melakukan mencari solusi. Kita melakukan berbagai pertimbangan. Contohnya kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman akan kesetaraan gender itu sendiri. memang mahasiswa itu berperan penting ya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin dalam pendidikan itu masih kurang ya, Bu Bres. Betul sekali. Jadi saat ini juga masih ada kurangnya kepemimpinan untuk perempuan. Jadi jabatan kepemimpinan itu banyak didominasi oleh laki-laki. Sedangkan saat ini sedikit perempuan yang memegang posisi menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana persepsi Bu Pres mengenai hal ini? Ya, yang pertama, kenapa perempuan itu jarang menduduki di posisi sebuah kepemimpinan ya, entah itu organisasi atau komunitas ataupun sebagai pemimpin di masyarakat. Itu karena yang pertama karena budaya patriarki yang masih kental ya, karena dianggap lelaki itu adalah sebagai orang nomor satu yang harus menjadi seorang pemimpin, yang harus semua yang dikeluarkan oleh lelaki itu yang harus dijalankan, masih seperti itu. Kemudian yang kedua juga pertimbangan perempuan ketika mereka tidak menjadi seorang pemimpin itu karena mereka memiliki beban ganda. Apa itu beban ganda? Jadi beban ganda itu seorang perempuan selain ketika misalkan dia menjadi seorang pemimpin, dia pastinya akan memiliki tanggung jawab di kepemimpinan tersebut, entah itu di organisasi ataupun di kepemimpinan yang lainnya. Mereka memiliki tanggung jawab di situ. Akan tetapi mereka masih dibebani oleh oleh kondisi di mana dia harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya itu adalah konstruk budaya, seperti mengasuh anak ataupun sebagai perempuan yang harus diam bungkam dan nggak bisa berbicara apapun. Perempuan itu dimatikan suaranya. Maka dari itu seorang perempuan itu harus berani ya. Tapi di sini bukan berarti berani melawan lelaki atau apapun, tapi berani bersuara, berani menyuarakan pendapatnya, berani melawan kekerasan, berani menantang kekerasan, seperti itu. Karena perempuan juga mempunyai hak untuk melawan, untuk berbicara juga gitu ya. Betul, dan adanya perempuan kan untuk melengkapi seorang lelaki, dan adanya lelaki juga untuk melengkapi seorang perempuan. Jadi seorang perempuan dan seorang lelaki itu harus bisa saling melengkapi. Contohnya nih, ketika seorang laki-laki itu biasanya mereka itu memutuskan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu dengan pikiran mereka, dengan berpikir seperti itu, berpikir. Sedangkan kalau perempuan sendiri kan selain berpikir juga mereka menggunakan perasaan. Karena perasaan seorang perempuan itu memang lebih sensitif ya dibanding seorang lelaki. Ketika kedua hal tersebut disatu padukan, maka akan menjadi sebuah
kesempurnaan. Ih, keren. Jadi memang adanya konstruksi budaya itu memang masih sangat kental di masyarakat saat ini ya, Bu Ya, Bas. betul sekali. Jadi memang kita harus apa ya, PR kita masih cukup banyak ya teman-teman, terlebih soal kesetaraan gender sendiri. Nah, selanjutnya nih Bu Bres, kan banyak nih anak muda yang menganggap pendidikan bukan suatu hal yang penting, masih menyepelekan sebuah pendidikan. Namun ketika seorang perempuan yang tidak berpendidikan itu dianggap sepele oleh masyarakat. Nah, bagaimana sih kebijakan pendidikan dapat mengatasi kesenjangan gender nih, Bu Pres? Ya, memang perempuan dan lelaki itu memang berbeda, tapi tidak untuk dibedakan. Ini maksudnya gimana dong? Memang seorang perempuan dan lelaki itu dalam apa ya? Kadang orang-orang itu menyalahartikan gender dan jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu bukan sebuah gender. Gender itu adalah sebuah pemenuhan hak-hak yang sama, seperti itu. Kemudian terkait pendidikan yang ada di Indonesia, pemerintah sendiri kan menerapkan beberapa peraturan. Contohnya wajib belajar 12 tahun, terus juga apa ya? Kenapa wajib belajar 12 tahun? Karena memang pendidikan di Indonesia ini masih dibilang cukup rendah, sangat-sangat rendah. Makanya apa ya? Pemerintah itu menerapkan kebijakan untuk 12 tahun Pendidikan. pendidikan. Nah, namun hal itu terkadang terjadi kesenjangan di masyarakat. Contohnya bagi mereka yang tidak mampu untuk bersekolah atau tidak mampu kuliah atau tidak mampu ke jenjang sekolah yang lebih lanjut lagi, itu kan sebenarnya pemerintah itu sudah menerapkan beasiswa dan lain sebagainya. Bahkan beasiswa tidak hanya dari pemerintah, tapi terkadang dari lembaga-lembaga pun Banyak yang mendapatkan. Iya, betul sekali. Sebenarnya bagaimana kita cara mencari peluang untuk kita mendapatkan hal tersebut, seperti itu. Namun kadang memang itu masih apa ya, masih kurangnya kesadaran masyarakat, terkhusus pada kaum muda ya. Karena pergaulan kaum muda sekarang ini kayak mereka itu masih labil gitu loh. Sebenarnya mereka itu masih nggak tahu arah, masih aku nggak tahu mau ke sana, aku nggak tahu mau ke sini. Ketika mereka diarahkan ke jalan yang benar, pasti mereka akan ke jalan tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka apa ya, tidak dikasih jalan, tidak diberi jalan atau tidak diberitahu, pasti mereka akan kehilangan arah. Banyak kaum muda sekarang yang kehilangan arah, nggak tahu nanti aku mau kayak gimana, nggak tahu aku nanti bagaimana. Sebenarnya seperti apa ya, contohnya CPNS sendiri ya, itu kan kalau di perkotaan mungkin itu udah menjadi hal yang apa ya, tidak asing lagi ya buat warga kota, perkotaan. Akan tapi kan tidak bagi orang-orang desa. Iya, betul. Yang mereka mungkin dari mereka itu ketinggalan informasi. Jadi maka dari itu seorang apa ya namanya, mahasiswa sendiri itu kan sudah memiliki pengalaman dan tahu, kayak ibaratnya kayak tahu channel gitu lah ya. Kayak tahu channel ketika kamu pengen jadi PNS, ada nih lowongan PNS ini yang hanya lulusan SMA, itu kan sebenarnya banyak. Iya, banyak. Cuma banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui itu, terkhusus bagi orang-orang desa, orang-orang pedesaan. Maka dari itu kita fasilitasi untuk seperti yang tadi sudah disampaikan, dengan pendidikan dan juga sosialisasi kepada masyarakat, seperti itu. Jadi memang anak muda ini benar-benar butuh bimbingan dan arahan. Betul sekali, karena terkadang apa ya, apalagi mahasiswa semester akhir, atau ada yang semester awal udah berpikiran kalau aduh aku kuliah pusing banget nih, mau nikah aja. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan, karena menikah itu bukan menyelesaikan masalah, tapi kita mungkin menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, tapi kita akan muncul masalah yang baru Di kedepannya. Iya, karena apa? Karena di situ kita masih belum menguasai ilmu-ilmunya. Kayak kita untuk menjadi orang tua kan perlu ilmu parenting,
terus juga bagaimana memahami pasangan dan sebagainya, ya kan. Makanya kan pemerintah juga menerapkan kebijakan minimal nikah itu umur 19 buat cewek ya. Iya, Kalau buat cowok 21 kalau nggak salah. Iya. Mungkin dengan adanya penerapan kebijakan yang seperti itu, apa ya, seorang perempuan dan lelaki itu masih memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Jadi apa ya, membutuhkan bekal yang sangat banyak. Contohnya ketika misalkan perempuan nih masih umur belasan tahun mau menikah, mereka belum memiliki bekal untuk pernikahan, entah itu bekal untuk apa ya, parenting untuk mengasuh anaknya ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya pasti akan timbul dengan suaminya. Jadi mereka belum memiliki bekal untuk itu. Akan tetapi kan memang ya, kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tapi dari apa? tapi dari cara mereka untuk mencari pengalaman, mencari pemahaman akan apa yang sedang terjadi, seperti itu. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, itu kan pasti perlu pembelajaran, perlu apa ya, mungkin dengan kita melihat orang-orang di sekitar kita, atau dengan apa ya, dengan berbagai problematika yang ada. Itu kalau menurut saya, kalau misalkan nikah di umur belasan tahun itu mereka masih belum berada di fase seperti itu. Mereka masih pasti acuh tak acuh melihatnya, ya kan. Kecuali umurnya mungkin sudah apa ya, Usia matang. Iya, usia matang. Tapi ya memang balik lagi, kedewasaan tidak diukur dari usia. Gitu. Jadi memang perlu ditekankan bahwasanya pendidikan itu sangat penting, entah untuk siapapun, untuk anak muda, untuk generasi selanjutnya. Emang pendidikan itu sangat penting ya. Betul sekali, apalagi seorang perempuan itu akan menjadi seorang pendidik pertama bagi anaknya. Masa iya sih seorang pendidik tapi tidak terdidik? Kan kita jadi seorang perempuan juga harus berpendidikan, seperti itu ya. Kadang apa ya, statement orang-orang di luar sana, perempuan yang memiliki apa ya, pendidikan yang tinggi itu pasti nanti ujung-ujungnya bakal di dapur juga, kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita seorang perempuan itu kita belajar bukan mencari pekerjaan, tapi kita mencari ilmu, dan dari ilmu-ilmu tersebut kita akan mendapatkan benefit pekerjaan. Kan sebenarnya seperti itu. Tapi kan masih banyak orang yang menyalahartikan perempuan yang berpendidikan itu kayak mengejar karir atau menyaingi seorang lelaki. Itu kan sebenarnya pemikiran yang cukup melenceng. Jadi ajang kompetisi ya. Betul sekali, jadi ajang kompetisi. Dan mungkin memang kesenjangan antar gender itu harus segera diatasi dengan adanya kesadaran anak muda dan kesadaran masyarakat lainnya, bahwasanya itu kesetaraan gender itu perlu dan penting agar keadilan dan menegakkan hak-hak yang harusnya terpenuhi ya. Dan selanjutnya nih Bu Pres, kita geser ke organisasi nih. Nah, untuk saat ini tuh ada beberapa organisasi yang melakukan open recruitment dengan kualifikasi tersendiri dan itu tidak melihat kapabilitas seseorang. Nah, bagaimana sih praktik rekrutmen yang baik untuk dapat membantu mencapai kesetaraan gender dalam suatu organisasi, dan upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi tersebut? Ya, kebetulan kan juga kita sebagai anggota organisasi ya, bagaimana cara kita untuk mencapai kesetaraan gender dalam open recruitment yang ada, seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan open recruitment, kita tidak mentang-mentang kayak semata-mata dengan hasil mentah dari apa yang mereka berikan kepada kita. Kan pastinya adanya proses screening ya. Selain kita pendataan, juga kita akan melakukan screening, dan screening tersebut itu akan menentukan nantinya akan ditempatkan di mana posisi yang lebih strategis di anak tersebut. Karena terkadang anak-anak itu, terkadang orang-orang itu
apa ya, mereka memilih sesuatu itu karena mendengar dari orang lain. Misalkan aku pengen, misalnya yang masih pemula banget nih, aku kepengen mengikuti kepanitiaan ini, enaknya di divisi mana ya? Mungkin orang lain menjawab nih, enaknya tuh di divisi konsumsi tuh lebih enak, atau di divisi kesekre ataupun humas itu lebih enak. Padahal anak itu sendiri belum tahu job desk-nya itu mau ngapain. Kayak misal humas itu ngapain, dia nggak tahu apa-apa, cuma denger enak aja kayak gitu kan. Padahal misalkan basicnya dari anak itu tuh apa ya, lebih ke public speaking atau lebih ke sosialisasi, kan kita nggak tahu ya. Atau mungkin apa ya, orang yang lebih pandai seperti kayak Microsoft, Excel atau iya, itu kan kita bisa menempatkan di posisinya sendiri. Dan di situ kita tanpa melihat apa ya, tanpa melihat jenis kelamin, ya. Iya. Jadi di situ akan tercapainya kesetaraan gender, karena setiap lelaki dan perempuan mereka memiliki hak-hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Apakah dia misalkan dia potensinya berada di apa ya, berada di komunikasi, ataupun kita terapkan di komunikasi, kita dia apa ya, lebih ke media, mungkin kita salurkannya ke media. Entah itu perempuan, entah itu lelaki, mereka memiliki hak-hak yang sama seperti itu, dan kita akan memberikan kewajiban-kewajiban, tanggung jawab yang sama juga, tanpa melihat mereka itu perempuan ataukah lelaki. Karena ketika kemauan tidak diimbangi dengan kemampuan, itu sama saja akan menjadi sebuah kelemahan, ya. Jadi antara keduanya itu harus seimbang. Jadi memang tidak mentang-mentang menerima orang-orang yang daftar ya, jadi memang ada screening tersebut gitu. Iya, betul sekali. Jadi kita merekrutmen seorang anggota itu tidak hanya dari berdasarkan data-data yang mereka ajukan kepada kami, nggak hanya apa ya, by data mentah gitu, tapi juga kita melihat potensi yang ada di anak tersebut. Karena ya itu sering terjadi, sebenarnya mereka sendiri tidak tahu passionnya mereka itu sebenarnya di mana kayak gitu. Jadi apa ya, kita melakukan pertimbangan tersebut tanpa melihat jenis kelamin seperti itu. Dengan adanya kemauan dan kemampuan. Betul sekali. Baik teman-teman, ternyata kita sudah di penghujung acara nih. Bagaimana Bu Pres malam podcast kali ini? Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Program kerja ini program kerja bulanan ya? Iya, Rutin. 2 bulan 1 kali. Teman-teman bisa nantikan ya podcast selanjutnya, kira-kira nanti bakal ngundang siapa ya? Waduh, siapa ya? Mungkin ada saran, bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. ya tentunya. Jadi ikutan ke bawah nih suasana hostnya ya. Semoga juga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan terutama mahasiswa. Semoga menjadi pengetahuan baru untuk para mahasiswa. Gitu. Terima kasih kepada Bu Pres sebelumnya sudah berkesempatan hadir dan berdiskusi bersama. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement nih dari Bu Pres. Ya, mungkin sedikit closing statement ya dari saya. Menjadi seorang perempuan yang berkualitas adalah perempuan yang memiliki value dan konsep diri yang positif, memiliki kepribadian yang utuh, sehat, dan juga produktif. Closing statementnya luar biasa ya, beri tepuk tangan. Oke. Terima kasih kepada Bu Pres. Sama-sama. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan komen YouTube @demafebi_winzeizu, dan jangan lupa untuk follow Instagram @demafebi.winzeizu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.